Cek cek, satu dua cek. Cek cek, satu dua cek. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lagi di Bukit Pamaton. Jadi malam ini saya sendiri. Niatnya sih pengen uji nyali sebenarnya ya. Enggak, jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya memang pengen jalan gitu naik ke Bukit Pamaton ini, cuman beberapa teman-teman yang awalnya janjian tuh lagi ada schedule, jadi saya putuskan sendiri karena udah prepare juga memang dari awal. Jadi saya malam ini sendiri untuk konten manggibahan tuh. Nah, jadi memang kalau lihat di konten-konten sebelumnya yang di PAO juga diminta untuk datang ke sini. Nah, sini saya lagi bikin kopi. Kan katanya kalau kopi hitam itu, kopi pahit itu kesukaan dari mereka. Jadi saya bikinkan sambil menunggu kopi matang. Bagi yang belum tahu tentang Gunung Pamaton, saya udah cari beberapa informasinya gitu ya. Dan saya akan bacakan nih. Oke, jadi tujuan hari ini sebenarnya saya juga datang ke Pamaton karena untuk survei saja sebelum nanti kita bawa bintang tamu kita untuk menggibah hantu di sini. Saya bacakan aja ya teman-teman. Gunung Pamaton itu menurut informasi dan beberapa referensi yang didapatkan, Gunung Pamaton itu merupakan gerbang menuju alam gaib. Nah, demikian sih yang sebenarnya tertulis di informasi yang ditulis di pesanggrahannya gitu ya, di tepi jalan Gunung Pamaton, ada di bawah. Jadi Gunung Pamaton ini kalau dibilang ekstrim enggak juga, untuk trekkingnya itu tidak terlalu ekstrimnya, hanya dari beberapa awal saja. Cuman memang vibesnya sih di sini agak beda ya. Saya aja sebenarnya agak-agak merinding gitu untuk bikin konten sendiri di Gunung Pamaton ini. Nah, jadi Gunung Pamaton ini ada di daerah Desa Kiram ya, di Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan di sini dibuatkan sebuah prasasti yang sudah ditandatangani. Di prasasti ini bercerita bahwa Pamaton itu memiliki dua nama, yaitu Pamaton atau Allahu Akbar, kaget saya. Sampai mana tadi ya? Bahwa Gunung Pamaton atau Pamuatan ini disebutkan bahwa merupakan pintu masuk ke alam goib. Jadi pintu gerbang kerajaan Pamaton kayak gitu ya. Jadi informasi dari referensi atau beberapa bahkan juru kunci juga ditanyakan bahwa di sini adalah pusat kerajaan gaibnya di Kalimantan atau kerajaan Banjar seperti itu. Jadi ini saya sudah di jam 12 ya, jam 12 saya sudah mulai ini ya, karena memang saya niatkan jam 12 saya kesini untuk bikin konten ini. Oke, jadi sejak zaman dulu Pamaton memang dijadikan sebagai tempat tirakat atau bertapa siapapun yang ingin mencari harta, ilmu, dan kesaktian. Masih belum masak nih airnya teman-teman. Hanya orang yang dikehendaki atau juriat yang mendapat ridho dari Allah katanya yang dapat melihat kerajaan gaib ini, jadi kasat mata gitu ya. Sebentar ya. Semoga kedengaran ya. Tadi ternyata saya sambil nge-record suara di handphone biar lebih jelas, dan ternyata nggak kesimpan, hanya bunyi-bunyian kresek-kresek gitu ya. Jadi ini kita sambung saja ceritanya. Semoga yang di video, karena ini kamera saya pasang cukup jauh teman-teman, biar bisa nge-view lebih luas sambil menunggu airnya matang, karena kita akan membuatkan kopi hitam pahit di sini. Sampai mana tadi ya ceritanya? Kita nggak gibah sih malam ini, kita cerita aja. Jadi ya intinya seperti itu. Jadi Gunung Pamaton ini memang memang dibuat oleh zaman kerajaan dulu katanya sebagai tempat untuk bertapa. Kamera saya error, saya
videokan aja. Oke, kelihatan gak ya? Oke, juga tidak memungkinkan untuk uji nyali, bukan karena ini, tapi bukan karena takut atau apa, cuman awalnya dingin dan jaket saya ada di tenda lumayan jauh dari sini. Kalau lihat di videonya tadi itu sekitar 15 meteran dan basah, jadi saya malas ke sana. Kita buatkan kopi. Katanya ya kan. Kita aduk biar pekatnya menyatu. Ini kelihatan nggak ya? Ini kopi hitam dan pekat masih belum ini juga, belum teraduk sempurna. Saya lupa bawa sendok lagi. Kayak gini. Iya, jadi informasinya juga di Gunung Pamaton kan, selain dari kerajaan ini, kalau kita teman-teman sering nonton YouTube, juga buka beberapa video di YouTube, searching aja kata kuncinya tentang Gunung Pamaton, ya semua bercerita tentang hal-hal gaib gitu, penampakan atau apa gitu ya. Jadi bisa dilihat sendiri, yang kita harapkan bukan penampakan sebenarnya di sini, cuma kita mau tahu aja sih. Dan nanti episode berikutnya saya akan coba bawa beberapa bintang tamu untuk menggibah hantu di Bukit Pamaton ya. Jadi karena angin tidak ada di sini, cuman hawanya dingin, jadi saya mau kembali saja duduk di depan tenda untuk mengkonsumsi kopi hitam pekat, kopi pahitnya ini. Saya sekarang sudah di depan tenda, jadi kalau mungkin agak-agak berisik dimaklumin, karena di sekitar sini juga ada teman-teman yang datang mendaki, makanya tadi saya bikin ceritanya sih, rencananya kan agak menjauh dari tenda gitu, lumayan ini. Nah, jadi saya sudah tidak sabar sebenarnya untuk menceritakan. Sebenarnya besok mau saya ceritakan, tapi saya tidak sabar karena saya tidak akan tidur dengan tenang malam ini karena adanya beberapa gangguan mungkin dari makhluk halus yang ada di Pamaton. Jadi saya lupa saya di menit keberapa tadi, kalau misalnya di rewind lagi di kamera ada tadi, kan sudah saya bilang tidak ada angin atau apapun. Tadi kompor sama ini ya, nesting buat masak air panasnya tadi itu tumpah di situ. Jadi kalau lihat video saya tuang kembali airnya itu karena tadi jatuh dan tumpah. Kemudian rekaman saya juga yang pertama ketika saya pengen cerita apa saja sih yang dari beberapa referensi dan narasumber yang muncul terkait dengan penampakan makhluk halus katanya di Gunung Pamaton juga tidak sempat terceritakan. Nanti saya spilkan juga di rekaman saya di handphone juga tidak ada, hanya bunyi kresek-kresek kayak gitu, tapi suara saya nggak ada. Aneh banget. Mungkin dia tidak mau diceritain ya, mungkin pocong kuntilanak di sini nggak mau diceritain, lebih eksklusif kayaknya ya, jadi tidak mau diceritakan di sembarangan, atau mungkin dia marah karena diceritakan di rumahnya langsung. Biasanya kan kalau saya bikin konten mangga, saya menceritakan atau teman-teman bintang tamunya bercerita tentang hantu di gunung lain atau hantu di kos atau di mana gitu. Nah, ini kita gibah di rumahnya sendiri, mungkin dia marah. Kemudian ini daripada sayang kopinya dibuang, saya minum aja. Kata beberapa orang sih kalau kita bikin kopi pahit itu dan ketika diminum berasa
manis berarti makhluk itu ada di sekitar kita, dan ini rasanya tidak terlalu pahit, ada manis-manisnya. Kayak iklan air mineral. Le minerali, teman saya di tenda nyeletuk gitu. Jadi ada manis-manisnya dan sayang untuk dibuang. Daripada saya kasihkan kepada hantu di Gunung Pamaton, mending saya yang minum, karena ini dibeli pakai uang, mubazir. Enak banget, hantunya tiba-tiba pengen minta kopi aja, bikinlah sendiri, masa mintain sama saya kan. Kayak gitu ya. Semoga tidak ada gangguan ketika masuk dalam tenda dan tidur. Semoga, kalaupun ada, semoga saya dalam keadaan sadar sehingga saya bisa merekam aktivitas mereka di luar tenda, apain aja, suara kaki atau apa gitu ya. Saya suka sebenarnya. Mungkin ya, mungkin ada makhluk halus di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihatnya. Jadi dimanapun itu kita berada, tetap hargai siapapun itu, entah kepada sesama kita ataupun kepada orang lain. Makhluk halus juga kita hargai saja mereka, tanpa harus diganggu. Jadi pesan saya ke teman-teman juga, kalau misalkan pengen uji nyali, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan, jangan sok-sokan keren, jangan sok-sokan berani gitu ya. Kalau memang ini, kita memang harus berani sama jin, tapi bukan berarti dengan mengganggu kenyamanan orang lain. Apalagi kalau misalkan di gunung, kita ada juga pendaki lainnya yang ini, daripada bikin situasi tidak nyaman, mending saya putuskan untuk ini. Jadi bukan berarti gagal, tapi uji nyalinya baru di menit awal sudah tidak memungkinkan dan tanda-tandanya ada. Wah, ini langsung klarifikasi di sini aja nih. Jadi habis diceritain, karena saya tadi kan saya bilang saya penasaran dan tidak pengen menunggu besok, saya klarifikasi, saya bukan klarifikasi, saya bikin video di depan tenda. Nah, gini teman-teman, saya tadi ngerekam 2 kali di spot yang agak jauh dari tempat ground campingnya ini. Jadi saya kasih coding, namanya adalah Mangga 1 dan Mangga 2. Mangga 1 itu adalah yang saya cerita tentang apa sih penampakan dan lain-lain yang konon katanya terjadi di Pamaton dan itu tidak terekam. Kemudian di Mangga 2 saya ini layarnya hilang lagi. Terus di yang kedua saya saya buat baru rekaman untuk menjelaskan, dan saya bilang karena tidak memungkinkan uji nyalinya, kita stop dan saya balik ke depan tenda. Kemudian di depan tenda saya bikin konten, saya minum kopi, saya bilang saya tidak mau berbagi kopi karena itu beli pakai uang, dan saya tidak mau berbagi dengan hantu di Pamaton. Saya rekam, ada, dan tiba-tiba rekaman Mangga 1 dan Mangga 2 hilang. Sekarang hantunya bisa main handphone, jadi dihapus sama dia. Coba kalau dia mau masuk ke dalam galeri saja, tiba-tiba selfie sendiri saat saya tidur gitu ya. Jadi biar nanti kita tunjukkan ke penonton. Si suka. Jadi kita nggak tahu, dan di sini ada teman-teman saya yang juga tadi menyaksikan saya ngerekam, dan mereka juga mendengarkan sebenarnya. Dan sebelumnya saya sudah cerita bahwa kontennya kedengaran tapi tidak ada. Ada bunyi. Ya, bunyi burung. Oke ya, jadi mohon jangan sakit hati karena layar handphone saja yang saya video, karena saya pengen nunjukin. Dan kata Derisna, jangan-jangan kata Nopi, katanya jangan-jangan memori penuh. Logikanya kalau memori penuh, Mangga 3 tidak mungkin ke save. Harusnya Mangga 1 dan Mangga 2 ada, tapi di sini nggak ada. Ya, jadi oke lah. Teman-teman di sekitar sudah tidak berani, saya uji nyali sendiri juga malas, dingin, mending tidur. Sampai ketemu besok aja deh, kita ceritakan lagi. Semoga dikembalikan sama dia ya, karena ini sudah sangat tidak kondusif. Tenda udah mulai goyang-goyang dan teman-teman pada mulai ketakutan. Dadah, nggak jadi lagi kita bikin konten, besok lagi ya. Keluar aja sudah bekawan di sini, di dalam makin berbahaya.
Aduh teman-teman, ini mohon maaf kalau ada suara-suara berisik di sekitar tenda karena ada pengunjung lainnya juga di Gunung Pamaton ini. um, laba-laba. Jadi teman-teman, saya pernah pernah mendengar bukan apa ya, bisa kita sebut mitos boleh, urban legend juga boleh gitu. Katanya kalau ada makhluk halus di sekitar kita, karena kan secara bukan logika tapi secara alamiahnya, secara aslinya kita tidak bisa melihat makhluk halus sebenarnya. Tapi menurut penuturan orang tua zaman dulu, salah satu tanda melihat apakah ada makhluk halus di sekitar kita atau tidak, tanda ya, bukan melihat tapi tanda untuk merasakan atau ini, katanya menggunakan batu akik. Jadi kebetulan saya menggunakan batu akik, saya punya cincin batu akik. Katanya kalau batu akik didekatkan dengan rokok, katanya akan bergerak, maka itu ada makhluk halus di sekitar situ. Jadi saya tadi pinjam satu batang rokok dari teman-teman saya yang ada di camping ground ini, dan kita buktikan. Saya tidak tremor ya, jadi saya dalam kondisi normal, saya tidak kedinginan dan lain-lain. Ini batu akiknya dan ini rokoknya, kita coba lihat ya. Katanya bergerak biasanya, semoga terekam di ini dengan ini. Aku lagi ngonten. Hening dong biar horor. Ya Allah, hai. Inilah resiko kalau kita camping di malam minggu dan banyak orang gitu. Nih ya teman-teman, kita lihat sekali lagi. Sekali lagi saya tidak tremor, saya bisa pastikan saya tidak tremor, saya tidak kedinginan. Dan ini kita lihat apakah ada pergerakan. Saya perdekat deh dari lensa biar kelihatan jelas pergerakannya. Oke, saya coba ambil jauh biar kelihatan apakah saya tremor atau tidak. Menurut saya tidak tremor karena jari saya tidak bergerak. Jadi ini murni rokoknya yang bergerak. Kita coba ya. Dan biasanya dia melawan arah. Ketarik. Ya, saya suka sih. Dan rokoknya ketarik. Katanya memang ada tandanya ada makhluk halus di sekitar kita dari akik dan rokok, biasanya seperti itu. Cukup ya untuk bukti bahwa Bukit Pamaton bisa kita simpulkan sebagai salah satu bukit yang memang agak horor dibandingkan bukit lainnya. Sekali lagi, pesan saya, tidak perlu takut hantu itu tidak ada, yang ada jin. Jadi, dan jin juga memang salah satu tempatnya adalah di gunung, selain di laut dia di gunung. Jadi ya tetap jaga situasi kondusif dimanapun kita berada.